Oke, pada kali ini kelompok kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dari rancangan manufaktur desk organizer yang sudah kami revisi dari sebelumnya. Dan kelompok kami terdiri dari Theodorus Wilmer, saya sendiri dengan NPM 1282, Andreas Adi dengan NPM 12308, dan Bintang Pamungkas dengan NPM 12643. Ini ada daftar isinya, yaitu ada definisi masalah. Permasalahan terjadi yaitu ketika kita menemukan banyaknya masalah seperti pada perkantoran, yaitu ketika meja kantor yang banyak berserakan barang-barang yang tidak tertata rapi, seperti contohnya pulpen, pensil, dokumen-dokumen, dan file-file penting yang tidak tertata rapi pada tempatnya. Sehingga kami merancang suatu desain seperti desk organizer untuk membuat membuat meja terlihat lebih rapi dan dapat meningkatkan efektivitas ketika dalam bekerja. Mulai identifikasi desain setelah mengetahui dari masalah yang telah ditemukan, kami melakukan brainstorming, dan berdasarkan hasil dari brainstorming yang telah kami lakukan, kami memilih untuk membuat desk organizer. Alasannya kami memilih desk organizer yaitu untuk mengatur dan mengelola barang yang terdapat di atas meja, ataupun alat-alat lain seperti file, alat tulis, buku, dan lainnya. Berikut ada tabel penentuan bobot kriteria serta tabel skala penilaian. Untuk tabel penentuan bobot kriteria, kami memiliki beberapa kriteria atau tujuan, yaitu pertama produk yang ringan, kemudian kekuatan material, 3 harga produk yang terjangkau, kemudian ada luas permukaan produk, penampilan produk, ketahanan dan keawanan produk. Untuk skala penilaian pula, pertama itu ada berat produk. Semakin ringan produk akan semakin baik. Kemudian ada biaya manufaktur, semakin murah produk akan semakin baik. Untuk ketebalan semakin tipis akan semakin bagus. Untuk umur pakai, semakin lama umur pakai desk organizer akan semakin baik. Untuk warna, semakin baik warna jika dilihat oleh pengguna akan semakin baik. Kemudian untuk ukuran semakin sesuai dengan ukuran meja akan semakin baik. Untuk evaluasi alternatif dan seleksi konsep, pada evaluasi ini terdapat sebuah sketsa yang menggambarkan dari desain produk. Pada alternatif yang telah kami evaluasi, terdapat beberapa perbedaan tampilan dan produk dan bentuk, dan saja terdapat perbedaan pada material yang digunakan. Pada sketsa di bawah ada kode A dan B yang mana merupakan kode yang akan diganti untuk material pada saat manufaktur. Lalu masuk di desain detail. Instrumen ini dilakukan dengan menerapkan model matematika atau ilmiah untuk pengetahuan terletak pada bidang ilmu pengetahuan alam, matematika, fisika, mekanika, dan material. Material yang dipakai untuk produk desk organizer ini menggunakan bahan kayu dan LDF. Lalu selanjutnya ada fitur utama produk dan cara kerja. Untuk fitur utama ditentukan setelah mengetahui masalah yang terjadi, yaitu banyaknya komponen yang berserakan pada meja kantor. Maka dari itu, fitur utama produk ini adalah sekat-sekat dengan ukuran berbeda untuk menampung berbagai macam komponen. Cara menggunakan produk desk organizer dapat dibilang cukup mudah. Penggunaan hanya perlu menaruh barang yang berserakan pada meja kantor di sekat desk organizer yang seharusnya seperti berkas dapat ditaruh tempat berkas, pensil dan pulpen dan lain-lain dapat ditaruh di tempat sekat. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama itu adalah analisis res material. Pada analisis ini kita memakaikan program SolidWorks. Dan diasumsikan produk ini memiliki beban di atasnya itu 10 kg, sehingga gaya yang bekerja adalah 90 Newton. Didapatkan hasil bahwa beban maksimum gaya ini mencapai 1295 dikali 106 Newton per meter persegi, yang terlihat pada font Mises berwarna merah. Pada produk terlihat bahwa gaya bekerja tidak menunjukkan beban maksimum, dikarenakan tidak ada warna merah yang terdapat pada produk tersebut. Yang selanjutnya ada analisis volume material.
pada desain yang telah dirancang, diperkirakan ukuran akhir produk pada SolidWorks adalah 23 kali 22,5 dikali 30. Produk dirancang dalam setiap partnya, kemudian dirakit assembly dan dilihat volumenya. Diperkirakan volume produk sekitar 2123,875 cm3. Selanjutnya ada analisis berat produk yang diperkirakan volume produk ini sekitar 2123,875 tadi. Kemudian sejenis material kayu balsa yang dipakai atau triplek sekitar 240 kg per meter kubik. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada massa produk sehingga mendapatkan total 5,30 kg. Selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen yaitu tahap praktik atau realisasi dari perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Eksperimen melibatkan alat dan bahan, langkah kerja, dan hasil eksperimen itu sendiri. Dapat dilihat ini alat-alatnya, itu ada gergaji, kuas, kayu, amplas, meteran atau penggaris, lem, itu dari sini itu ada lem, paku, vernis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita masuk di detail manufaktur atau pembuatan. Berikut ini merupakan langkah-langkah kerja dalam pembuatan test organizer. Yang pertama, pastikan praktika memakai alat-alat pelindung diri untuk mendukung ketika pengerjaan selama bekerja. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Ketiga, potong kayu dengan ukuran yang diinginkan menggunakan gergaji. Yang keempat, amplas kayu yang sudah dipotong agar tidak tajam pinggirnya dan teksturnya halus. Yang kelima itu cat kayu menggunakan bris agar tampilannya bagus dan menarik. Yang keenam, rakit part-part dengan menempelkan menggunakan lem. Kemudian ada evaluasi hasil performansi kompetisi desain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat manufaktur. Yang pertama itu yaitu produk harus dapat menampung bermacam bagai peralatan. Yang kedua, harga jual harus tetap terjangkau. Dan yang ketiga, produk harus dapat menjaga keamanan peralatan kantor. Lalu selanjutnya pengalaman pembelajaran yang didapat dalam pembuatan produk ini yaitu membuat dan merancang desain suatu produk, menganalisis setiap komponen yang dibutuhkan pada produk, mempertimbangkan banyak komponen untuk menghasilkan produk yang memiliki output yang bernilai, dan yang terakhir adalah belajar dalam manufaktur produk tersebut. Berikutnya ada video dari uji objektif tree. Pertama ada uji ketahanan. Yang kedua ada uji kerapian alat peralatan kantor. Ini ditaruh berbagai macam peralatan kantor. Selanjutnya ada uji multifungsi. Selanjutnya ada uji ukuran yang ditaruh di sudut meja agar bentuknya tetap terlihat rapi, menyesuaikan bentuk meja. Ada uji bentuk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang akan menjadi perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.